Pemirsa, kegiatan fasilitasi peningkatan usaha mikro melalui pelatihan Ekoprint tahun 2020 yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Tulung Agung ini mengenalkan Ekoprint mulai dari materi dasar hingga praktek pembuatan. Peserta diberikan materi dasar mengenai latar belakang, prospek bisnis dan teori tentang Ekoprint yang meliputi macam-macam metode dasar Ekoprint, jenis-jenis kain yang dapat dipakai untuk Ekoprint, perlakuan awal atau treatment kain sebelum proses Ekoprint, serta pengenalan jenis-jenis dan karakter daun dan bunga yang dapat mengeluarkan warna untuk dimanfaatkan dalam proses Ekoprint. Para peserta dengan dipandu narasumber juga akan mempraktekkan dua metode dasar Ekoprint, yaitu metode steaming dan metode pounding atau dipukul dengan palu. Selain dua metode tersebut, masih ada metode tingkat lanjut lain yang bisa diaplikasikan dalam Ekoprint. Prosesnya pun cukup mudah. Langkah pertama, sediakan kain berwarna putih, kemudian kain dicelupkan ke dalam air yang sudah dicampur larutan bahan lainnya, yang diberi istilah dimodan. Jadi proses modan itu modan oil asetat itu, jadi kain putih di modan, habis itu dikasih yang KU-nya itu modan, yang KB-nya itu pakai tanin. Jadi nanti hasilnya itu agak hitam-hitam gitu. Kain yang telah dicelupkan air pewarna alami kemudian diperas dan dibentangkan di atas lantai yang telah diberi plastik, lalu ditaruh sejumlah daun dengan tatanan tertentu. Untuk warna-warna yang muncul pada sehelai kain Ekoprint dapat memilih pewarnaan dari bahan alami juga. Biasanya warna alam yang cenderung gelap, misalkan warna coklat, dapat diambil dari daun mahoni dan kulit kelapa. Sedangkan untuk warna merah muda berasal dari kayu secang. Jika ingin memilih warna kuning, bisa dari daun mangga kuweni. Selain itu, dapat juga menggunakan kulit manggis, biji alpukat, hingga kulit jengkol yang menghasilkan warna kehijauan. Kekayaan alam tropis Indonesia turut memperkaya jenis flora di seluruh Nusantara dengan berbagai ciri dan keunikan pesona warna pada tekstur batang serta daunnya. Terinspirasi dari ragam kekayaan flora Nusantara ini, teknik Ekoprint mengembangkan desain kreatif dengan menampilkan diversifikasi bahan tekstil yang dipadukan dengan teknik pewarnaan alami dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ekoprint ini sangat menarik karena setiap model batik Ekoprint yang sudah jadi akan berbeda satu dengan yang lain karena perbedaan pola daun maupun bunga dan batang. Dari hal tersebut, para pelaku UKM bisa terus mengembangkan sesuai keinginan dan kreativitasnya masing-masing. Jadi kain Ekoprint awal mulanya putih ya. Nah, yang dipakai itu kain katun sama kain rayon. Itu kita modanin dulu. Itu untuk mengeluarkan zat-zat atau kotoran-kotoran dari pabrik biar dia meresap oleh pewarnaan itu maksimal. Habis itu dimordan yang tadi saya bicarakan moa tadi. Terus yang KU-nya pakai tanin. Tanin itu zat pewarna dari tumbuhan yang sangat melekat gitu loh Mas di kain. Nah, setelah itu kita jeber, kita digelar ya, plastik. Terus KU, kain utama, habis itu ditata daun, terus ditutup oleh KB, kain blanket, habis itu plastik, habis itu digulung, kita kukus 2 jam, nanti dibuka sudah tahu hasilnya. Tanpa fiksasi nggak apa-apa, langsung dicuci, kering, langsung tinggal dijahit nggak apa-apa. Tumbuh-tumbuhan yang Mas, kalau taninnya itu tumbuh-tumbuhan yang bertanin tinggi, tapi kalau untuk daun-daunnya itu seperti daun jati, daun jarak merah, daun lanang, jarak ulung,
tabe puya, kalpataru, banyak lagi Mas, dan lain-lainnya. Berbeda dengan batik tulis maupun cetak, batik ekoprint dibuat lebih simpel. Kain berwarna alami yang telah ditempeli di daunan itu kemudian ditutup menggunakan kain setengah basah agar daun yang dijadikan motif dapat menempel dengan baik. Jangan lupa untuk diusap dengan agak ditekan agar keunikan pola daun dapat tergambar sempurna. Kegiatan pada siang hari ini membuat ekoprint itu sangat luar biasa karena sekarang ini ekoprint itu lagi digandrungi oleh masyarakat Indonesia pada khususnya, karena ekoprint itu sendiri adalah sebuah karya seni yang motif dari kainnya itu kita ambil dari daun-daunan yang bentuknya unik di sekitar kita. Memanfaatkan alam, daripada terbuang sia-sia kita manfaatkan, dan jadinya unik sekali. Pelatihan ini sangat diperlukan untuk mengasah keterampilan dalam membuat pola dan pewarnaan pada kain, karena selain hemat dan efisien juga sangat ramah lingkungan. Apalagi kebebasan dalam memilih bagian tumbuhan sebagai motif menjadi nilai tambah tersendiri. Dengan kemudahan proses serta mendapatkan bahan motifnya, teknik ekoprint ini bahkan dapat dilakukan oleh pemula sekalipun. Ekoprint mengandalkan cairan alam, mineral alam, lebih natural prosesnya juga lebih simpel. Batik ekoprint sekali bisa langsung cuci, dan biayanya lebih murah sebab menggunakan hasil alam. Cara pembuatannya, prosesnya simple, gampang, mudah dipahami, juga mudah dimengerti. Proses pembuatannya itu cukup mudah dan tidak terlalu rumit sebenarnya, asalkan yaitu tadi telaten yaitu. Kalau prosesnya itu sebenarnya sangat mudah untuk dipelajari, jadi tidak rumit, kemudian juga sebenarnya tidak lama, hanya butuh ketelatenan, karena memang sangat kita membuat kain ekoprint ini harus dengan hati dengan kasih sayang begitu. Dalam pelatihan ini para peserta terlihat sangat antusias mengingat teknik ekoprint merupakan teknik yang belum diketahui banyak orang. Padahal hasil dari teknik ekoprint sendiri bisa digunakan sebagai motif fashion seperti baju, tas, sepatu, hijab, mukena, dan banyak lainnya. Jadi pas lagi saya terangkan gitu, mereka sudah penasaran. Nyatanya tadi saya mau buat 4 kloter gitu, 1 kloter 10 orang atau gimana, 10. Ternyata mereka sudah ngular sendiri-sendiri gitu. Berarti kan mereka antusias sekali, penasaran gitu.